Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Bagasdenta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang sistem monitoring penjadwalan maintenance battery pack berbasis IoT. Pada pemaparan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah perancangan dan pembuatan sistem, yang keempat adalah penutup. Baik, pada bagian pendahuluan, perlu diketahui bahwa IoT atau Internet of Things merupakan sebuah teknologi di mana teknologi ini memungkinkan konektivitas antara perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mempermudah pengguna dalam menggunakannya. Dengan perkembangan IoT ini, tentu saja banyak pekerjaan manusia yang konvensional dapat digantikan dengan sistem IoT ini menjadi lebih modern dan efisien tentunya. Oleh sebab itu, kami memanfaatkan teknologi IoT ini untuk sebagai sistem monitoring sebuah battery pack untuk memaintenance battery pack tersebut. Perlu diketahui, battery pack ketika sudah dilakukan sebuah charge dalam satu cycle, maka baterai pack tersebut perlu di maintenance atau perlu dicas ulang agar tetap terjaga kapasitasnya. Nah, apabila baterai tersebut tidak kita maintenance, maka akan terjadi sebuah degradasi atau penurunan nilai kapasitas. Tentu saja hal ini tidak ingin kita alami, karena nanti jika terjadi maka akan berdampak pada aplikasi penggunaan dari baterai pack tersebut. Oke. Nah, project ini sendiri dilakukan dengan memanfaatkan node MCU yang berfungsi sebagai microcontroller untuk memproses inputan dari barcode scanner yang kita gunakan. Lalu selain itu, node MCU juga bermanfaat untuk mengirimkan data ke internet dan akan kita olah data tersebut, kita simpan melalui database dan kita tampilkan melalui sebuah dashboard dalam website. Landasan teori sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang degradasi of lithium cell. Yang kedua adalah tentang rancang bangun sistem IoT dengan node MCU. Yang ketiga adalah tentang penggunaan GM66 scanner. Yang keempat tentang teori database dan pembangunan dashboard website. Oke, pada landasan teori yang pertama tentang degradation of lithium cell. Setelah literatur yang kami dapatkan, yaitu dengan judul Degradation of Commercial Lithium Ion Cell as a Function of Chemistry and Cycling Foundation, dapat terlihat bahwa baterai lithium ion cenderung mengalami degradasi pada kapasitasnya, baik dengan berbagai jenis, ada jenis LFP, NCA maupun MMC. Hal ini menyebabkan baterai tidak 100% sama seperti kapasitas awalnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan recharging pada baterai untuk mempertahankan kapasitas agar tidak terdegradasi terlalu jauh dari kapasitas awalnya. Hal inilah yang membuat kita perlu membuat sistem penjadwalan maintenance baterai pack agar kapasitas dari baterai pack dapat termonitoring dengan baik dan tidak mengalami degradasi. Lanjut ke landasan teori yang kedua, yaitu adalah teori rancang bangun sistem IoT dengan node MCU. Nah, pada jurnal Prototype Smart Home, pada jurnal ini menggunakan node MCU ESP8266. Dapat terlihat bahwa node MCU telah berfungsi sebagai salah satu microcontroller untuk mengendalikan fitur-fitur dalam smart home melalui model Wi-Fi-nya. Nah, model MCU sendiri dapat mengirimkan data dan input proses melalui internet untuk diproses dan diterima sebagai output dalam notifikasi Android. Dalam hal ini adalah chatbot pada sistem Telegram yang dimanfaatkan untuk mengontrol output-output pada smartphone seperti lampu, seperti saklar, dan lain-lain. Lalu ke landasan teori yang selanjutnya yaitu GM tentang penggunaan GM66 scanner. Sensor GM66 scanner merupakan modul QR scanner yang memiliki high performance dalam pembacaan. Sensor ini dapat membaca kode batang satu dimensi dan kode batang 2 dimensi dengan kecepatan yang tinggi. Oleh sebab itu, kami dapat menggunakan GM66 scanner ini untuk project ini karena bermanfaat untuk men-scan barcode yang akan kita tempelkan di baterai pack untuk melihat baterai tersebut sudah jadwalnya maintenance atau belum, seperti itu. Lalu lanjut ke landasan teori yang selanjutnya yaitu database dan pembangunan dashboard. Pada project ini,
Output dari project ini adalah sebuah dashboard yang dapat ditampilkan sebuah website agar memudahkan pengontrolan, baik dalam sistem root-nya, create, read, update, dan delete dari websitenya, agar kita dapat memantau setiap button pack yang sedang kita kerjakan. Ada berapa banyak, kita bisa edit, kita bisa lihat sudah waktunya maintenance atau belum. Nah, dalam pembangunan ini menggunakan metode extreme programming, yaitu memiliki tahapan seperti planning, coding, desain, dan testing. Dalam perancangan ini kami menggunakan database MySQL untuk mengolah data dan dipadukan dengan pemrograman PHP dan jQuery untuk sinkronisasi dengan website. Dalam pembangunan ini juga kami menggunakan Bootstrap dalam perancangan dashboardnya. Ini merupakan bagian selanjutnya yaitu perancangan sistem. Ini adalah perancangan sistem hardware. Di sini dapat terlihat bahwa ada GM66 scanner yang digunakan sebagai pen-scanner barcode. Lalu dia terhubung dengan ESP baseboard yaitu Node MCU. Setelah diproses, dia akan menghasilkan output berupa LCD sebagai tampilan. Nah, lalu Node MCU akan mengirimkan data ke internet untuk diolah. Berikut merupakan perancangan softwarenya. Yang pertama tentu saja dari Node MCU. Node MCU yang diprogram jika menerima inputan akan mengirimkan data ke database. Yang dikirimkan database diproses melalui database MySQL. Lalu akan diproses melalui programan PHP untuk dikirim melalui dashboard. Nah, untuk sinkronisasi dalam website dan dashboard dan database itu menggunakan jQuery agar tampilan-tampilan database dapat kita gunakan sebagai data kita di dashboard. Selain itu kita juga menggunakan Telegram sebagai fitur tambahan yaitu sebagai chatbot yang mengirim notifikasi tentang penggunaan baterai pack dan kapan waktu maintenance selanjutnya. Baik, selanjutnya ya ini merupakan diagram blok dari perancangan sistem. Yang pertama adalah inputan QR code diproses melalui game scanner. Lalu lanjut ke microcontroller Node MCU akan menghasilkan output berupa LCD, tampilan LCD dan MQTT protokol. MQTT protokol ini untuk mengirimkan data melalui database. Lalu database akan memproses melalui website. Seperti itu. Penutup, perancangan sistem itu ini, maintenance battery pack ini dilakukan sebagai bentuk monitoring terhadap kapasitas baterai agar tidak terjadi degradasi pada baterai pack tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.